Saya mengamalkan sholawat sejak tahun 2019 karena saya terinspirasi dari channelnya Ustadz Muklis Marcel dan Mbak Deanda Sutari. Terus ada lagi yakni Mbak Melisa. Mbak Melisa dan Mbak Deanda Sutari itu menurut saya itu adalah videonya pengamal sholawat, tapi saya mengamalkan sholawat belum istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni sholawat ini karena ada yang berkirim testimoni sholawat tentang keajaiban sholawat, jadi saya bacakan ya teman-teman. Nah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Vina, nama saya Gita dari Surabaya. Nah, di sini saya mau berbagi sedikit cerita pengalaman saya tentang keajaiban sholawat karena saya sudah berumur 28 tahun, yang mana saya memiliki 2 anak dan saya seorang istri dari seorang guru pabrik. Suami saya guru di pabrik dan alhamdulillah dua-duanya anak saya itu adalah cowok. Saya mengamalkan sholawat itu sejak tahun 2019 karena saya terinspirasi dari videonya Bapak Ustadz Muklis Marcel dan Mbak Deanda Sutari serta Mbak Melisa. Mbak Melisa dan Mbak Deanda Sutari itu kan videonya kan tentang sholawat, yang tentang mengamalkan sholawat ya. Dulu memang saya pengamal sholawat tapi belum bisa istiqomah, tapi mulai pertengahan tahun ini sampai saya saat ini sudah mulai belajar istiqomah membaca sholawat dan ditambahin dengan baca Al-Quran yakni Waqiah, Yasin 40 hari. Masya Allah Mbak, banyak sekali keajaiban yang terjadi. Keajaiban yang pertama pada tahun 2020 alhamdulillah saya dilancarin saat persalinan anak kedua, padahal posisi udah nggak ada orang tua dan mertua, jadi benar-benar semua sendiri lahiran, ditemenin Bu RT naik becak, udah pembukaan 5 hingga ke puskesmas. Alhamdulillah benar-benar dilancarin semuanya Mbak Vin, dan Masya Allah Allah lah apa nih Allah lah yang bantu saya lahiran pakai kartu KIS, benar-benar gratis Mbak, karena memang saat ini kami benar-benar nggak pegang uang sama sekali. Alhamdulillah saya dibantu sama kakak ipar juga Mbak. Mungkin ini keajaiban sholawat ya. Dan keajaiban sholawat yang kedua yaitu keluarga kita tuh dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari narkoba, dan rumahku itu ada rumah tua ya yang banyak bolong-bolongnya. Jadi rumahku kan memang di kampung ya, karena kanan kirinya tuh ada kebun lah Kak, dan rumahku ada di tengah-tengah kebun tersebut. Nah, jadi masih banyak binatang buas ya seperti ular dan lain-lain. Itu pun kadang cuma lewat saja. Waktu itu kejadiannya pada malam hari, aku dan suami sama anak-anak tuh jarang sekali tidur di kamar. Kita seringnya tuh tidur di depan TV karena menurut saya tidur di depan TV itu sangat enak sambil baca sholawat gitu. Kita nonton TV sambil baca sholawat, nanti kalau udah ketiduran ya tidur di depan TV itu saja. Dan dengan kasur spring bed, aku sama kedua anakku lagi tiduran di kasur, suami lagi main HP setelah makan malam di dekat kasur. Tapi tiba-tiba ada suara seret. Kukira itu tikus atau apalah Kak ya. Badanku tuh gemeter terus ketika lihat ular kobra warna hitam yang udah goyang-goyang. Kepala udah di sebelah kasur tempat aku sama anak-anak tidur itu. Coba Kak, bisa bayangin nggak kalau tiba-tiba kita tidur terus ada ular gitu ya. Aku spontan langsung lompat lalu nyamperin anak-anakku. Aku sama suami itu benar-benar sangat kaget dan terkejut. Dalam keadaan panik aku langsung gendong kedua anakku lari ke ruang tamu, sedangkan suami masih lihat ular itu lari kemana. Padahal bisa aja lompat, kalau ada ular tuh langsung kita serang gitu ya ularnya. Nah,
Kata suami aku tuh saat aku lari ke ruang tamu tuh ularnya tuh juga lari ke belakang TV. Jadi alhamdulillah banget kita masih selamat, dan aku inget banget waktu itu jam 9 malam aku udah baca 20.000 sholawat Jibril. Benar-benar dahsyat pertolongan Allah, Masya Allah ya. Aku tuh sangat salut sekali dengan sholawat, bisa meluluhkan hati, terus bisa memperlancar tentang ekonomi ataupun uang, harta. Benar-benar juga diselamatkan 4 nyawa keluargaku itu bisa diselamatkan dari bahayanya si ular kobra itu. Nah, lebih dari itu, apapun sih menurut aku, alhamdulillah kami sekeluarga selamat dari mara bahaya. Keajaiban sholawat itu sangat luar biasa. Dan keajaiban sholawat yang ketiga yaitu terjadi sore ini, Mbak. Suami belum gajian, uang kami benar-benar menipis, sembako juga saat itu sudah habis lah, dibilang habis ya. Masih bayar tagihan listrik dan masih banyak kebutuhan yang lain. Saya hanya ada uang untuk beli belanja buat besok, dan kemudian saya hanya meluangkan waktu untuk sholawat dan berdoa sama Allah. Ya Allah, minyak gorengku habis, berasku habis, dan semua sembako sudah menipis banget. Anakku butuh jajan, mudah-mudahan segala urusanku Allah mudahkan, bantu aku ya Allah. Aku gitu sama Allah, ngomong gitu, bantu aku ya Allah dengan caramu ya Allah. Aku nggak nyangka, Mbak, ternyata ada saudara yang jauh mampir ke rumah buat bayar hutang 300.000. Masya Allah, Mbak Vin. Padahal sebelumnya pernah 2 kali tagih, dia tuh bilangnya tuh nggak ada uang, dan akhirnya aku sama-sama itu sudah ikhlas aja. Tapi tiba-tiba saudaraku yang dari jauh tuh tiba-tiba datang, benar-benar di luar dugaan dan nggak nyangka. Mungkin 300.000 itu nggak seberapa ya kalau menurut orang-orang yang banyak uangnya, tapi menurut aku uang 300.000 itu benar-benar sangat-sangat banyak, karena di saat kondisi yang mana sembakoku sudah menipis, uang juga udah nggak ada. Benar-benar sangat ajaib banget sholawat yang saya baca. Kemudian saya kan nggak lupa setelah sholat fardu saya membaca sholawat munjat 1 kali saja, Kak, buat pengantar doa saya. Maaf ya, Kak, ceritaku ini sedikit agak banyak gitu, dan minta doanya ya, semoga apa yang aku hajatkan, baik itu hajat besar ataupun hajat kecil, bisa segera terkabulkan oleh Allah dan bisa merenovasi rumah. Karena rumah saya sudah pada retak dan bolong-bolong, gentengnya pun sudah pada bocor, dindingnya pun juga banyak yang retak. Jadi kadang hewan berbahaya pun bisa masuk ke rumah. Terima kasih Mbak Vin sudah diizinkan cerita di sini. Semoga Mbak Vin sekeluarga diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya Mbak Vin, kalau untuk saat ini saya mengamalin sholawat Jibril itu sambil aktivitas setelah sholat subuh, dan saya ngamalin 1000 kali istighfar. Lanjut saya membaca sholawat munjat 500 kali sampai 1000 kali. Itu saya baca mulai dari habis aktivitas setelah sholat subuh sampai menjelang zuhur. Lalu saya membaca sholawat Jibrilnya tuh yang saya khususkan tuh 5.000 kali itu sampai isya. Setelah sholat isya saya membaca sholawat pohon uang 400 kali. Itu lebih, Mbak ya, lebih dari 400 kali, dan nggak pernah lupa. Saya selalu membaca surat Yasin selama 40 hari. Wirid setelah sholat fardu yakni sholawat nariyah dari Mbak Lona itu 10 kali. Membaca sholawat Al-Fatih itu dari Pak Ustadz Muklis Marsal itu 11 kali. Dan saya membaca sholawat Ibrahimiyah dari Syekh Ali Jabir itu 10 kali. Masya Allah, itu testimoni dari saya ya Kak ya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Gita dari Surabaya atas kiriman testimoninya, subhanallah ya teman-teman. Kak Gita ini dari Surabaya, yang mana beliau itu ngamalin sholawat dan alhamdulillah mendapatkan keajaiban sholawat, subhanallah ya teman-teman. Yang mana Mbak Gita itu mendapatkan keajaiban sholawat yang pertama yaitu pas lahiran diberikan kelancaran sampai selesai, mana gak ada orang tua, gak ada mertua yang ngedampingin Mbak Gita waktu lahiran. Dan keajaiban yang kedua, keluarganya Mbak Gita itu diselamatkan dari binatang buas seperti ular ataupun binatang buas yang lainnya ya teman-teman. Dan keajaiban yang tiga, katanya masih banyak sekali keajaiban yang dirasakan oleh Mbak Gita tersebut, subhanallah. Ini saat ini Mbak Gita sudah merubah amalan sholawatnya ya teman-teman. Yang mana dulu Mbak Gita mengamalkan sholawat
itu sholawat Jibril itu 20.000 kali. Subhanallah. Dan sekarang Mbak Gita ngamalin sholawat setelah sholat subuh, ngamalin sholawat Jibril itu sambil aktivitas membaca sholawat Jibril ya teman-teman. Terus ngamalin istighfar 1000 kali setelah sholat subuh, kemudian ngamalin sholawat munjiat 500 kali sampai 1000 kali, itu diselesaikan sampai menjelang sholat duhur. Dan sholawat Jibrilnya sekarang ditarget 5000 kali itu sampai isya. Dan setelah sholat isya Mbak Gita ini membaca sholawat pohon uang itu 400 kali plus ya teman-teman, 400 kali lebih sholawat pohon uang. Dan nggak lupa Mbak Gita tuh membaca surat Yasin selama 40 hari. Dan Mbak Gita membaca wirid setelah sholat fardu, yakni membaca sholawat naria yang terinspirasi dari Mbak Lona. Sholawat narianya itu 10 kali dari Mbak Lona. Dan dari Ustadz Mukhlis Marcel membaca sholawat Fatih itu 11 kali. Terus membaca sholawat Ibrahimiyah sebanyak 10 kali. Ini Kak Gita ini terinspirasi dari almarhum Syekh Ali Jabir, subhanallah, karena Kak Gita ini kepingin rumahnya itu bisa berubah untuk lebih baik lagi, yang mana rumahnya Kak Gita ini karena bolong-bolong, gentengnya sudah mulai bocor dan sudah dindingnya sudah mulai retak ya teman-teman. Jadi yang penting kita usahakan untuk istiqomah saja ya Kak Gita. Kita coba aja dulu, kita istiqomahin saja dulu. Pasti Allah merubah nasib seorang hamba yang berusaha untuk istiqomah. Siapapun yang beribadah secara istiqomah pasti mendapatkan keajaiban. Karena Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah selalu menepati janjinya. Dan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita merasakan kekayaan, merasa keberlimpahan, banyak uang, banyak harta, pasti Allah berikan prasangka itu kepada kita ya teman-teman. Kita pasti merasa cukup, merasa kaya, merasa keberlimpahan. Yang penting kita tuh bersyukur kepada Allah dan berserah diri kepada Allah ya teman-teman. Apapun yang Allah berikan pada kita, kita syukuri, kita nikmati. Jangan banyak ngeluh. Kita usahakan untuk meriadohkan apa yang kita inginkan ini ya teman-teman. Kita coba aja dulu, kita jajal dulu, kita istiqomahin dulu. Perkara keajaiban itu nanti bonus dari Allah ya teman-teman. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.